wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Faradila dengan NIM 204244014 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini dari kelas PIAUD A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan, yaitu tentang gizi dan makanan yang sehat bagi agama Islam. Gizi dan makanan sehat dalam perspektif Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, yaitu salah satunya melalui pola makan yang baik dan bergizi. Konsep makanan dalam Islam tidak hanya sebatas halal dan haram, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, kualitas, dan manfaatnya bagi tubuh. Lalu ada prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsip dasar makanan sehat dalam Islam. Yang pertama itu ada halal dan thayyib. Makanan harus halal yang berarti diperbolehkan, dan thayyib yang berarti baik, bersih, dan bermanfaat. Lalu yang kedua ada moderasi. Islam itu mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Lalu yang ketiga ada berkah. Berkah yang dimaksud yaitu makanan yang baik akan memberikan berkah dan kesehatan bagi tubuh. Makanan yang dianjurkan dalam Islam itu ada kurma. Jadi kurma itu memiliki manfaat, yaitu kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Disebut dalam Al-Quran sebagai makanan yang sangat baik. Lalu ada madu. Madu itu memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, seperti meningkatkan imunitas. Lalu ada zaitun. Minyak zaitun sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Lalu ada biji-bijian, yaitu memiliki manfaat sumber serat yang baik untuk pencernaan. Lalu ada ikan. Ikan itu memiliki kaya akan protein dan omega 3. Lalu ada buah-buahan dan sayuran yang mengandung sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lalu ada air putih, yaitu sangat penting untuk menjaga hidrasi tubuh. Manfaat mengonsumsi makanan sehat dalam Islam, yaitu meningkatkan kesehatan. Makanan yang sehat membantu menjaga tubuh agar tetap fit dan bugar. Lalu mencegah penyakit. Nutrisi yang cukup dapat mencegah berbagai macam penyakit. Lalu meningkatkan kualitas, yaitu meningkatkan kualitas hidup yang sehat akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Lalu mendekatkan diri kepada Allah. Menjaga kesehatan adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Lalu ada contoh menu sehat ala Rasulullah. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pola makannya. Beliau itu sering mengonsumsi makanan yang sederhana namun bergizi, seperti kurma. Kurma itu sebagai makanan pembuka atau penutup. Lalu ada sayuran. Sayuran itu seperti timun, wortel, dan bayam. Daging kambing atau domba yang dimasak dengan sederhana. Itu merupakan salah satu makanannya. Lalu ada roti. Roti itu gandum atau roti tawar. Tips menjaga pola makan yang sehat yaitu ada makan dengan teratur, jangan melewatkan waktu makan. Lalu perbanyak konsumsi buah dan sayur. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Batasi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Makanan ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Lalu minum air yang cukup minimal 8 gelas per hari. Berdoa sebelum makan. Membaca doa sebelum makan akan memberikan berkah pada makanan yang kita konsumsi. Lalu dengan menerapkan pola makan yang sehat sesuai dengan ajaran Islam, kita tuh dapat menjaga kesehatan tubuh dan meraih hidup yang lebih berkualitas. Makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Selain mengetahui makanan yang dianjurkan, penting juga untuk mengetahui makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Beberapa di antaranya yaitu ada bangkai. Semua jenis bangkai hewan darat maupun laut merupakan bangkai yang tidak boleh untuk dimakan. Lalu ada darah, baik darah segar maupun yang sudah membeku. Jadi darah itu tetap aja tidak boleh kita makan atau mungkin dibuat sesuatu makanan. Lalu ada daging babi. Seluruh bagian tubuh babi juga termasuk haram untuk dimakan.
Hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama selain Allah, itu juga termasuk makanan yang haram untuk dimakan. Lalu ada minuman keras. Segala sesuatu jenis minuman yang memabukkan itu termasuk minuman yang haram. Lalu ada makanan dan minuman yang najis. Makanan atau minuman yang terkena najis merupakan makanan yang tidak boleh untuk dimakan. Ada adab makan dalam Islam. Islam itu juga mengajarkan adab-adab tertentu saat makan, yaitu diantaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Lalu ada makan dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan saat makan. Lalu tidak meniup makanan. Walaupun makanan itu panas, ya harus kita tunggu hingga dingin. Terus tidak berbicara terlalu banyak saat makan. Jadi kita tuh harus fokus pada makanan yang sedang kita konsumsi. Kita menghormati makanan yang di depan kita. Lalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin setelah makan. Setelah selesai makan, kita harus mengucapkan alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur kita. Lalu ada gizi dan kesehatan dalam hadis itu banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui makanan. Nah, beberapa di antaranya itu ada perut adalah tempat penyakit dan puasa adalah obatnya. Itu hadis riwayat Bukhari. Terus ada juga, sesungguhnya tubuh yang sehat itu lebih baik daripada harta yang banyak, yaitu hadis riwayat Bukhari. Pola makanan yang sehat untuk berbagai usia dan kondisi. Pola makan yang sehat perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan aktivitas kondisi kesehatan masing-masing individu. Untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik, sebaiknya itu kita tuh harus berkonsultasi dengan ahli gizi. Lalu makanan sehat untuk ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui itu membutuhkan nutrisi tambahan dan pertumbuhan janin yang produksi ASI-nya itu harus bertambah. Terus ada beberapa makanan yang harus dianjurkan adalah daging tanpa lemak. Jadi daging tanpa lemak itu merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh. Lalu ada susu dan produk olahan susu. Jadi mengandung sumber kalsium yang tinggi pada susu. Lalu ada sayuran hijau, sumber zat dan besi asam folat. Itu merupakan sumber yang terkandung dalam sayuran hijau. Lalu ada buah-buahan. Buah-buahan itu merupakan sumber vitamin dan mineral bagi tubuh. Makanan sehat untuk anak-anak. Anak-anak itu membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk tumbuh kembang. Beberapa tips untuk memberikan makanan yang sehat pada anak, yaitu libatkan anak dalam memilih makanan. Biarkan anak itu memilih makanan yang mereka suka. Lalu buat makanan yang menjadi menarik. Sajikan makanan dengan tampilan yang menarik, yang membuat anak itu kayak tertarik dengan makanan tersebut, sehingga anak itu tuh kayak mencoba makanan tersebut. Lalu berikan contoh yang baik. Orang tua itu harus menjadi contoh dalam mengonsumsi makanan yang sehat. Anak itu kan suka meniru, jadi tuh orang tua itu harus mencontohkan hal-hal yang baik untuk mengonsumsi makanan yang sehat, maka anak akan meniru yang apa orang tua lakukan. Prinsip dasar yang pertama ada makanan halal. Islam melarang mengonsumsi makanan haram seperti daging babi, darah, dan makanan yang mengandung alkohol. Yang kedua ada makanan bergizi dan seimbang. Makanan harus bergizi dan seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh. Lalu yang ketiga menghindari makanan yang berlebihan. Islam itu melarang makan makanan yang berlebihan karena dapat menyebabkan penyakit. Lalu ada berpuasa. Berpuasa itu dapat membantu menjaga kesehatan dan spiritual. Makan yang dianjurkan, yaitu ada buah-buahan. Buah-buahan seperti kurma, anggur, dan apel memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan. Lalu ada sayuran. Sayuran seperti selada, bawang, dan daun bawang baik untuk kesehatan. Lalu ada daging sapi, kambing, dan unggas. Daging sapi, kambing, dan unggas sangat halal baik untuk kesehatan.
Terus ada ikan dan makanan laut. Ikan dan makanan laut yang halal kaya akan protein dan omega 3. Lalu ada susu dan produk susu, susu dan produk susu baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Madu itu memiliki khasiat sebagai obat dan pencegahan penyakit bagi tubuh. Jadi pedoman makanan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada makan sebelum lapar. Makan sebelum lapar untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jadi itu merupakan hadis riwayat Bukhari. Lalu ada makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan sebagai bentuk kesopanan. Itu merupakan hadis riwayat Muslim. Lalu ada makan secara perlahan-lahan. Makan secara perlahan-lahan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Itu merupakan hadis riwayat Abu Dawud. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai bentuk syukur. Itu merupakan hadis riwayat Bukhari. Kesehatan dan spiritual, yaitu ada kesehatan tubuh dan jiwa. Makanan sehat dapat menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Jadi kita harus makan makanan yang dapat menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Lalu yang kedua ada menghindari penyakit. Makanan sehat dapat menghindari penyakit. Ketika kita makan makanan yang sehat, kita akan terhindar oleh banyak penyakit. Kita harus memilah dan memilih makanan yang sehat dan yang tidak. Lalu ada makanan sebagai nikmat Allah. Makanan adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Bersyukur atas nikmat makanan dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Manfaat makanan yang sehat menurut Islam. Tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk beribadah dengan lebih khusyuk, lalu meningkatkan produktivitas. Tubuh yang sehat akan lebih berenergi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mencegah penyakit. Makanan yang sehat dapat membantu mencegah berbagai macam penyakit, lalu menjaga keharmonisan keluarga. Memasak bersama keluarga dapat mempererat hubungan, menjadi contoh yang baik. Menjaga pola makan yang sehat dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip makan dan sehat dalam Islam bukan hanya sekedar tentang nutrisi, tetapi juga berkaitan dengan etika, spiritualitas, dan hubungan sosial. Sehat 5 sempurna. 1. Itu makan nasi. 2. Makan sayur mayur. 3. Makan lauk pauk. 4. Makan buah-buahan. 5. Minum susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Sehat 5 sempurna. 1. Itu makan nasi. 2. Makan sayur mayur. 3. Makan lauk pauk. 4. Makan buah-buahan. 5. Minum susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Sebelum kita makan, baca bismillah dulu. Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Setelah kita makan, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah.